saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, pesan firman Tuhan hari ini ialah kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, gagal maju lagi, gagal bangun lagi, teruskan perjalanan, tidak boleh berhenti, dan nanti ada waktunya di mana di ujung jalan sana Tuhan akan membuat engkau sukses dan makmur. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Buka akal dan pikiran kami, jamah hati kami, supaya kami menjadi orang percaya yang tidak mengenal menyerah dan terus berusaha bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah janji, bersama dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-12, ya. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-8. Matius 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara pemirsa, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan ini. 25% yang pertama jatuh di pinggir jalan dan habis dimakan oleh burung-burung. Dan Alkitab mengatakan bahwa burung-burung itu iblis. Yang kedua ialah jatuh di tanah berbatu-batu, ya. Hidup sebentar, kemudian layu. Itu batu itu apa? Bisa jadi memang batu kuasa gelap, batu kuasa iblis. Kemudian yang ketiga apa? Jatuh di tengah-tengah bibit semak duri. Biasanya memang begitu. Semak durinya bertumbuh lebih cepat daripada gandum. Dan kemudian sudah menjelang mau berbuah, gandum itu mati dihimpit oleh semak duri tadi. Saudara pemirsa,
Hal yang pertama ialah, saya sudah katakan tadi, mari kita menjadi orang Kristen yang gigih dan tidak mengenal menyerah dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mencari kebutuhan hidup ini. Jadi satu kali gagal, bangun lagi. Satu kali gagal, teruskan perjalanan lagi. Satu kali gagal, kita percaya bahwa depan sana Tuhan sedang menyiapkan berkat-Nya yang berkelimpahan. Itu kenyataan tadi kan. Yang 25% terakhir itu jatuh di tanah yang baik dan subur, kemudian dia menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini dalam versi Injil Matius, dia mengemukakan yang nomor 1 dulu, setelah itu baru nomor 2, baru nomor 3. Kalau versi Injil Markus pasal 4 ayat 8, itu mulai dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dia menjelaskan tentang perkembangan. Hal yang pertama, saudara sekalian, mari kita perhatikan baik-baik. Apakah pinggir jalan itu memang tidak mungkin menjadi sawah yang baik? Bisa. Bajaklah pinggir jalan itu, pacullah pinggir jalan itu, remukkan semua yang keras-keras itu. Seandainya itu pun sudah diaspal, ya angkat aspalnya, buang ke tempat lain, dan jadikan itu jalan di pematang sawah itu menjadi sawah. Saudara harus berusaha terus untuk bekerja, untuk supaya apa yang tadi gagal menjadi berhasil. Tanah yang berbatu-batu, ya angkat dong batunya, pecahkan batu itu untuk berguna bagi rumahmu. Maksudnya ialah jangan berhenti pada tantangan yang berat. Ya, batu memang susah, tapi batu pun, sudah lihat, kalau sudah melihat tukang batu, dia tidak bisa pecahkan satu kaligus sebuah batu yang besar, tetapi dia pecahkan sedikit demi sedikit, akhirnya juga habis batu itu terpecah. Jadi perhatikan ini baik-baik. Kemudian yang tengah semak duri itu juga begitu. Dengarkan baik apa yang saya katakan. Kalau saudara menabur semak duri, ya, bibit semak duri, mana ada di sana tumbuh gandum? Itu pekerjaan iblis, saudara sekalian. Tetapi kalau engkau menabur kebaikan, selalu tumbuh hal-hal yang mengganggu kebaikan saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk mulai sadar dan berbuat baiklah, lakukan segala sesuatu dengan benar dan baik. Caranya bagaimana? Ya cabut dong. Ya, saya datang dari keluarga petani. Saya lihat mami saya, ibu saya, itu sekalian, orang yang gigih bekerja. Saya kadang-kadang mau nangis lihat dia merumput itu, merumputnya 2 kali. Ya, pertama ketika padi itu mulai tumbuh, sesudah itu dia merumput sekali lagi menjelang apa? Menjelang panen, supaya hasilnya betul-betul maksimal. Ya, kalau ibu saya bisa buat seperti itu, maka kita dalam hal rohani juga sama. Ya, semua itu cabut, bersihkan semua yang dapat mengganggu hidup kita. Saudara ingat firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana ialah, janganlah kita duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di tengah orang yang berdosa, berjalan bersama-sama dengan orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi lingkungan kita yang dapat membuat benih ini mati, panen raya gagal, kita harus cabut, buang. Ya, itu sebabnya saya sekarang berdoa, buang ke neraka dalam nama Yesus. Mengapa? Dari sana asalnya iblis. Dari sana asalnya semua yang mengganggu pertumbuhan rohani kita. Nah, kalau sudah melakukannya, engkau akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini.
tolong kami untuk lebih peka lagi, supaya kami ketika berhadapan dengan masalah, kami berdoa bersama dengan Engkau Tuhan, supaya kami dapat mengatasi masalah itu dengan baik, dan akhirnya kami menghasilkan sesuatu yang membuat kami bisa hidup sukses dan makmur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.